Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'zima li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada kita, bahkan kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin a'adakumullah, di malam yang berbahagia ini insyaallah kita memasuki pertemuan ke-14 dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita berada di akhir bulan, tanggal 28 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, bertepatan 19 Oktober 2025 Masehi. Untuk menghemat waktu, mari sama-sama kita dengarkan beberapa hadis yang terakhir di bab yang ketiga dalam Riyadhus Shalihin, yaitu tentang pembahasan sabar. Ada beberapa hadis lagi yang tersisa, sekitar 5 hadis lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menyelesaikan bab yang ketiga. Tafadhal, Iqra. Hadis yang ke-50 kita awali di perjumpaan kita malam hari ini, hadis dari Abu Hurairah, yang mana dikatakan oleh Imam At-Tirmizi bahwasanya hadis ini hasan sahih. Pelajaran yang bisa kita petik pada hadis yang ke-50 bahwasanya orang mukmin selalu diuji. Orang mukmin selalu diuji dengan berbagai ujian. Sebagaimana di dalam hadis ini bahwasanya baik dia seorang mukmin dan wal mukminah, baik itu terhadap jiwanya sendiri, fi nafsihi wa walidihi, kemudian wa malihi. Jadi tujuan yang diberikan ujian tersebut agar nanti ketika berjumpa di akhirat, bertemu dengan Allah, wa ma alaihi khati'ah, yaitu tanpa membawa dosa. Kemudian sebagaimana yang telah kita singgung ayatnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 155, ayat ini pernah kita bawakan di pertemuan kita sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat tersebut, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Jadi memang diuji. Seseorang itu diuji dengan sesuatu, dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan sedikitnya harta, dan dengan jiwanya sendiri, dan buah-buahan. Di akhir ayat tersebut disebutkan wa basyiris sabirin, dan beri kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Ini kaitannya bahwasanya seseorang yang bisa melalui ujian tersebut, melalui musibah yang sedang dialaminya,
maka orang-orang tersebut yang menjalaninya dengan kesabaran, maka diberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar tersebut. Baik, hadis berikutnya. Hadis yang ke-51 dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dan hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Yang mana di dalam hadis ini, hadis yang ke-51, kita bisa petik ambil pelajaran, yaitu kedudukan orang yang qura, ahli Al-Qur'an, yang menguasai Al-Qur'an di zaman Umar. Itu banyak sekali mantan-mantan budak yang sebagaimana ada beberapa di antara mereka ketika setelah mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala itu diangkat derajatnya, padahal sebelumnya hanya seorang budak. Kita ambil contoh di mantan budaknya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, Nafi' al-Madani, itu maula Ibnu Umar, yang mana sebelumnya dia adalah seorang budak.
dan ketika belajar dengan Ibnu Umar maka diangkatlah derajatnya salah seorang ulama hadis. Begitu juga di zaman Umar, Ibnu Abza itu juga mantan budak yang awalnya tidak memiliki kemerdekaan. Di zaman Umar, Ibnu Abza itu mempelajari Al-Quran Al-Karim dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga di zaman Umar itu memiliki kedudukan. Salim Maula Abu Huzaifah juga demikian. Bahkan Salim Maula Abu Huzaifah salah seorang qori yang diambil bacaannya. Nah, jadi bagaimana seseorang yang ditinggikan dengan Al-Quran, kaum yang ditinggikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mana sebelumnya tidak dihargai oleh manusia. Seorang budak yang merdeka, mantan budak, ketika menghafal ayat Allah Subhanahu wa taala, mengilmui apa tentang firman Allah Subhanahu wa taala dan ilmu agama yang lainnya, maka diangkat derajatnya baik itu di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi manusia. Kemudian bagaimana di hadis ini juga kita ambil pelajaran arahan kepada penguasa bahwa ulama itu adalah teman, kawan di dalam bermusyawarah. Jadi bagaimana di zaman Umar ahli syura itu orang-orang yang ketika Umar mengambil keputusan mereka bermusyawarah dengan orang syura, ahli syura, sehingga keputusan yang diambil, pendapat ulama yang hadir ketika itu di majelis tersebut tentunya pendapat yang memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini sebenarnya pelajaran. Misalnya seseorang diberikan kekuasaan, seharusnya ketika bermusyawarah tentang kebijakan-kebijakan itu bersama para ulama. Tentunya sangat berbeda di zaman kita yang sekarang, yang notabene-nya ulama itu takut dengan pemerintah, berbeda dengan ulama dahulu atau ulama rabbani yang mereka memang memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga kita ambil pelajaran sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dia seorang yang memiliki watak yang keras, temperamen tinggi, namun ketika dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala langsung luluh, langsung mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala. Dibacakan ketika itu surah Al-A'raf, khuzil afwa, hendaklah engkau menjadi seorang pemaaf, wa'mul bil urf, perintahkan orang berbuat baik, wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah terhadap orang yang jahil. Ketika ayat itu didengar oleh Umar, Umar mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau berlarut-larut dengan orang yang jahil, berpaling dari orang yang jahil. Jadi dari sini bisa kita ambil pelajaran, salah satu contohnya Umar yang keras itu luluh dengan firman Allah, patuh dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat-sifat generasi yang telah dibina oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam ketika Al-Qur'an telah dibacakan, ketika hadis telah disampaikan, mereka sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taati. Berbeda dengan kita hidup di zaman ini yang mana ketika kita sampaikan firman Allah, kita sampaikan hadis Nabi SAW, itu ada saja alasan belum kami analisa. Kami juga ada mendengar kajian di YouTube begini-begini penjelasannya, padahal kita dituntut untuk setiap sesuatu berbicara di dalam agama Allah ini, tentang agama Allah, tentunya kita kembalinya kepada
firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, hadis berikutnya hadis yang ke-52. Maman al-asar Al-asar itu adalah memonopoli sesuatu dan mengabaikan orang-orang lain yang memiliki hak di dalamnya. Taib, sadaqallahu Rasulullah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengabarkan tentang keadaan suatu saat nanti, itu setelah zaman Nabi SAW, zaman kita sekarang dan yang akan datang. Hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang hadis ini muttafaqun alaih, yang mana nanti kata Nabi SAW, orang memiliki sifat asarah yang sebagaimana tadi disebutkan, yaitu memonopoli sesuatu dan mengabaikan orang-orang lain yang memiliki hak di dalamnya. Maksudnya bahwasanya orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri, tidak memikirkan kepentingan orang lain. Dan kita berada di zaman itu. Lihatlah keadaan sekarang ini, bagaimana seseorang lebih mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan orang banyak, demi kekayaan turun temurun, sehingga kita lihat apa yang telah dilakukan oleh manusia di zaman ini. Namun demikian, kita dituntut tetap bersabar dalam hal yang demikian terhadap takdir, qada dan qadar, sehingga kita menjalaninya. Inilah keadaan yang zaman ini yang telah disebutkan, yang telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah zamannya yang Nabi telah menyebutkan orang yang lebih mementingkan dirinya sendiri daripada orang lain 1400 tahun yang lalu. Jadi ini bagaimana khabar nubuwah, khabar dari Nabi SAW yang menceritakan keadaan umat sepeninggal beliau. Kemudian meskipun demikian, kata Nabi SAW, itu tentang perintah untuk mendengar dan taat kepada pemimpin itu tetap dijalankan, karena maslahatnya lebih banyak daripada misalnya seorang rakyat itu membangkang. Kemaslahatan terhadap orang yang mendengar dan taat itu lebih banyak. Dan ini sangat berat karena terkadang kebijakan pemerintah itu seolah-olah menyiksa rakyat. Namun agama kita, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW di hadis ini, kita masih tetap tunaikan kewajiban kita. Seandainya di mana di riwayat yang lain hak kita yang tidak ditunaikan oleh pemimpin, maka jangan khawatir, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hak kita di akhirat. Jadi bagaimana kewajiban kita seorang rakyat terhadap pemimpin tetap kita tunaikan. Adapun hak kita yang tidak diberikan oleh pemimpin, bahwasanya nanti di akhirat Allah yang akan memberikannya. Nah, disinilah letak kesabaran tadi. Sabar tak kita dalam kondisi ini atau tidak? Sebagaimana kita mengetahui pemimpin yang bejat, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, ribuan orang yang telah dibantainya, ketika sebagian memilih bersabar, sehingga berlalunya zaman,
akhirnya Allah gantikan pemimpin-pemimpin yang adil setelahnya. Maka ada Umar bin Abdul Aziz setelahnya dan seterusnya dari Bani Umayyah. Tetapi ketika mereka melawan, maka mudah saja bagi Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi untuk menumpahkan darah ketika itu. Ribuan orang yang telah musnah atau dibantai oleh pemimpin yang zalim ketika itu. Jadi masalah harta, terutama masalah jiwa darah kaum muslimin itu sangat dijaga di dalam agama kita. Jangan sampai mudah ditumpahkan. Berharganya nyawa seorang muslim di sisi Allah itu lebih berharga daripada Ka'bah. Begitu berharganya jiwa seorang muslim di sisi Allah. Nah, jadi jangan mudah untuk menghilangkan nyawa dan menumpahkan darah sesama kaum muslimin. Berikutnya hadis yang ke-53. Fadhal. Hadis Abu Yahya Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, hadis yang ke-53. Pelajaran yang bisa kita ambil di antara faedah-faedahnya yaitu tidak diperbolehkan meminta kekuasaan. Sebagaimana hadis ini seorang Ansar yang meminta ke suatu pekerjaan, jabatan kepada Nabi SAW itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan meminta kekuasaan kecuali itu diamanahkan, seperti Nabi SAW itu melihat potensi para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, siapa saja yang bisa mengemban tugas tersebut. Nabi mengetahui posisi-posisi mana yang bisa diemban. Berbeda dengan orang yang meminta jabatan, siapa tahu pekerjaan tersebut, posisi tersebut tidak layak baginya. Jadi ini pelajaran bagi kita, tidak diperbolehkan meminta kekuasaan. Yang kedua, masih semakna di hadis sebelumnya tentang athara, yaitu orang yang mementingkan dirinya sendiri. Maka sesuai dengan apa yang kita pelajari di bab ini, yaitu sabar terhadap kezaliman penguasa. Kemudian di hadis ini juga kemuliaan kaum Ansar. Sebagaimana kaum Ansar di akhir hadis tersebut itu nanti di akhir kelak mendatangi haud telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Tapi kita langsung ke hadis yang terakhir, hadis yang ke-54 di bab sabar.
ومجري السحاب وهاجب الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada sebagian hari-hari perangan menunggu musuh hingga tak kala matahari telah tergelincir. Lalu beliau berdiri di tengah-tengah mereka dan bersabda, "Wahai manusia, janganlah kalian mengharap bertemu musuh. Mohonlah keselamatan kepada Allah. Tetapi apabila kalian bertemu mereka, maka bersabarlah dan ketahuilah bahwa surga itu berada di bawah bayang-bayang pedang." Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Ya Allah, Zat yang menurunkan Alkitab, yang menjalankan awan, dan yang menghancurkan pasukan Ahzab, hancurkanlah mereka dan menangkaplah kaum di atas mereka." Muttafaqun alaih. Baik, alhamdulillah, ini adalah hadis yang terakhir di bab yang ketiga, di bab sabar. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, hadis dari Abu Ibrahim Abdullah bin Abu Aufa, yang mana hadis ini adalah hadis yang sahih muttafaqun alaih. Sepakat dua syekh, Imam Bukhari dan Imam Muslim, di dalam kitab sahih mereka berdua. Yang pertama yaitu persiapan jihad. Tentu dipersiapkan bala tentara, kekuatan itu suatu negara atau ini di zaman Nabi tentu adanya persiapan untuk jihad menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu dengan berdoa, baik itu dalam keadaan lapang dan susah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhir ini disebutkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimenangkan dalam peperangan tersebut. Jadi senantiasa berdoa, dan Nabi beristighatsah di perang Badar. Nabi beristighatsah, mengangkat tangan Nabi tinggi-tinggi, itu di malam peristiwa perang Badar, sehingga nampaklah ketiak putihnya ketiak Nabi SAW. Sementara pasukan kafir Quraisy itu bersenang-senang, bernyanyi-nyanyi, biduan wanitanya yang jumlah pasukannya lebih dari 1000 pasukan. Sementara kaum muslimin ketika itu hanya berjumlah 300 lebih. Lalu Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighatsah dalam keadaan sulit, minta tolong dalam keadaan sulit. Bahkan Nabi SAW mengungkit janji kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, janji yang telah Allah janjikan. Bahkan Nabi SAW di dalam doa tersebut, istighatsah tersebut, seandainya kami di peristiwa ini semuanya terbunuh, istilahnya kalah, maka tidak ada lagi orang yang akan menyembah Engkau ya Allah di permukaan bumi ini. Jadi kalau kalah ketika itu, maka tidak ada lagi yang menyembah Allah di permukaan bumi. Tapi Allah Subhanahu wa taala Rabb yang tidak mengingkari janjinya, lalu memberikan kemenangan kepada kaum muslimin ketika itu. Meskipun jumlah mereka sedikit, tetapi dimenangkan, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bala tentara yang lain yang tidak tampak oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian apabila berjumpa dengan musuh, ini bersabar. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini, bersabar. Jadi fa iza laqitumuhum fasbiru. Seandainya berjumpa dengan musuh, maka bersabarlah. Dan mengapa orang yang meninggal syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mereka tidak dihisab lagi? Karena hisab mereka dahuluan. Maksudnya hisab mereka dahuluan, mereka sudah diuji dengan ketakutan. Sebagaimana di dalam hadis ini disebutkan, wa'lamu annal jannata
tahta zilalis suyuf. Jadi ketahuilah bahwasanya sesungguhnya surga itu berada di bawah kilatan pedang. Jadi cobaan mereka itu sudah dengan bunyi pedang yang beradu, kilatan pedang. Itu makanya mereka tidak dihisab lagi, orang-orang syahid. Itu memang posisi yang membuat kita takut, keadaan peperangan tersebut. Mungkin kita, dan mudah-mudahan jangan sampai peperangan itu terjadi pada kita. Misalnya kita menonton film tentang peperangan, bagaimana takutnya para tentara tersebut, nyawa. Apalagi dahulu yang senjatanya pedang, tombak, panah, tidak seperti era modern yang sekarang, yang dengan rudal, dengan senjata yang canggih, jarak jauh itu bisa. Ini berhadapan. Itu memang nyali. Kalau tidak ada nyali yang kuat, tentu akan melanggar larangan di dalam, yaitu lari dari medan perang. Itu memang nyali yang kuat. Kalau tidak ketakutan, lari dari medan perang. Kemudian pelajaran lagi yang bisa kita ambil di hadis yang terakhir ini, di bab yang ketiga, yaitu larangan untuk berangan-angan bertemu musuh. Jadi jangan kita berangan-angan seandainya zaman ini kita berperang ini tidak boleh. Tetapi kalau seandainya itu terjadi, maka hadapilah dengan kesabaran dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, karena ada orang itu ketika perang Hunain, Nabi SAW telah menaklukkan kota Mekah di tahun ke-8 Hijriah, itu memiliki jumlah pasukan yang banyak. Lalu pergilah Nabi SAW ke nama peristiwanya perang Hunain yang jumlah pasukan yang sangat banyak, 12.000 pasukan. Sehingga ketika itu berbangga-banggalah mereka dengan jumlah pasukan yang banyak. Namun jumlah yang banyak tersebut yang membuat mereka bangga, sombong, akhirnya porak-poranda melawan suku Hawazin ketika itu. Kemudian bertemunya seseorang dengan musuh dalam suatu peperangan itu perihal yang gaib. Sebagaimana peristiwa perang Badar itu awalnya bukan sengaja untuk berperang, akan tetapi tujuan awalnya untuk menghadapi atau mencegat kafilah dagang orang-orang kafir Quraisy yang setelah berdagang dari Syam, jadi melintasi dekat Madinah. Awalnya hanya untuk mengambil hak mereka yang telah diambil ketika mereka orang-orang muhajirin hijrah ke Yathrib, ke Madinah. Mereka meninggalkan rumah mereka, harta mereka, hanya membawa sebagian saja yang mereka perlukan dalam perjalanan. Maka ingin mengambil hak tersebut. Namun ketika itu Allah takdirkan terjadinya peperangan pertama antara kaum muslimin di Badar, ketika itu perang Badar. Jadi awalnya bukan berniat untuk berperang, hanya mencegah kafilah dagang. Akhirnya dimintalah bantuan ke Mekah, datanglah bantuan dari Mekah yang dipimpin ketika itu oleh Abu Jahal ketika itu, dan Abu Jahal yang lainnya, Umayyah bin Khalaf, pemimpin-pemimpin atau dedengkot-dedengkot yang menyiksa orang-orang beriman ketika masih di Mekah, itu binasa di sumur Badar, binasa ketika di perang Badar. Alhamdulillah 28 hadis telah kita pelajari di bab yang ketiga, di bab sabar. Karena kesabaran kita karena kita sabar, alhamdulillah 28 hadis telah kita dengar bersama-sama. Tentunya ini akan menyiram jiwa kita dengan sabda-sabda Nabi SAW. Dan di awalnya Imam An-Nawawi menukilkan firman Allah, yaitu 6 ayat di bab sabar, 6 ayat ditambah 28 hadis Nabi SAW. Dan tentunya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena masih ada waktu yang tersisa, tentunya kita lanjut. Kita tidak waktu itu sangatlah berharga, jadi kita gunakan kesempatan waktu yang
Apalagi kita hanya 2 kali sebulan, bukan setiap pekan, tetapi 2 pekan sekali. Dilama lagi. Jadi 2 pekan lagi baru insyaallah Allah perjumpakan kembali. Baik, kita langsung saja masuk ke bab yang keempat yang diberi judul oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, bab sidq, yaitu jujur atau benar, jujur atau benar. Sebelum kita dengarkan ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi di dalam babnya ini. Jadi metode ulama di dalam menyusun kitabnya, setiap bab diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, baru setelah itu hadis-hadis Nabi SAW. Ini pelajaran bagi kita, siapa tahu ada yang ingin menulis buku tentang agama Allah Subhanahu wa taala, dahulukan pertama yaitu kitab Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru hadis-hadis Nabi SAW atau perkataan-perkataan ulama setelah itu. Ini metode yang benar sebagaimana kita ambil pelajaran di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Sebelumnya kita ada ungkapan yang sangat indah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitabnya Madarijus Salikin menjelaskan tentang kedudukan dari kejujuran ini, bahwasanya jujur adalah merupakan kedudukan yang agung, yang darinya bersumber kedudukan orang-orang yang menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala sekaligus sebagai jalan yang lurus. Barang siapa yang tidak berjalan di atasnya, di atas jalan jujur tersebut, maka mereka itulah orang-orang yang binasa. Dengan kejujuran dapat dibedakan antara orang-orang yang munafik dan orang-orang yang beriman. Dan dengan kejujuran itu bisa juga dibedakan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Kejujuran merupakan pedang Allah di permukaan bumi. Kejujuran merupakan ruh amal. Jadi ruhnya dari amalan itu adalah kejujuran, penjernih keadaan, penghilang rasa takut, dan pintu masuk bagi orang-orang yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Kejujuran juga merupakan pondasi bangunan agama dan tiang penyangga dari keyakinan. Tingkatannya berada tepat di bawah derajat kenabian, yang merupakan derajat paling tinggi di alam semesta. Jadi minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin dalam surah Al-An'am. Jadi kedudukan yang paling tinggi kedudukan para nabi dan rasul, kemudian siddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh. Yang kita ketahui sahabat yang mendapatkan gelar ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian dari tempat tinggal para nabi di surga, nanti di surga kelak dari kedudukan nabi di surga tersebut mengalirlah mata air di sungai-sungai menuju tempat tinggalnya para siddiqin ini, orang-orang yang jujur. Sebagaimana dari hati para nabi ke hati-hati mereka ketika di dunia terdapat penghubung dan penolong. Jadi ikhwani fiddin, bapak-bapak yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kejujuran berarti kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan, serta antara berita dan fakta. Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab yang sedang kita bahas ini, kitab Riyadhus Shalihin, itu di dalam bab ini, dalam bab as-sidq, kejujuran atau benar, yang membenarkan, itu membawakan 3 ayat di dalam Al-Quranul Karim, yaitu dalam surah At-Taubah ayat 119, kemudian dalam surah Al-Ahzab ayat 35, dan dalam surah Muhammad ayat 21. Mari kita dengarkan apa yang telah dinukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, yang telah dinukilkan oleh Imam Nawawi di dalam bab yang keempat ini, yaitu bab as-sidq, bab kejujuran. Tafadhal. يا أيها الذين آمنوا اتقوا
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur, yang benar. Dalam surah At-Taubah ayat 119. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya Al-Qur'anul Azim, yakni jujurlah kalian, kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, dan tetaplah kalian pada kejujuran. Niscaya kalian akan termasuk orang-orang yang jujur dan selamat dari kebinasaan, serta menjadikan bagi kalian jalan keluar dari urusan kalian. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwasanya mengenai firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, disebutkan oleh beliau yaitu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maksudnya ma'as shadiqin, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian Ad-Dhahhak salah seorang ulama tafsir dari generasi terdahulu, salah seorang murid dari Ibnu Abbas tentunya, maksudnya bersama Abu Bakar dan Umar serta para sahabat yang lainnya. Adapun Hasan Al-Basri salah seorang ulama tafsir dari generasi tabi'in, murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mengatakan, jika engkau ingin bersama orang-orang yang benar, maka zuhudlah kamu terhadap duniawi dan cegahlah dirimu dari menyakiti saudaramu seagamamu. Taib. Kemudian ayat berikutnya, tafadhol. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengambil hanya bagian was-shadiqina was-shadiqat, yaitu laki-laki dan perempuan yang jujur atau yang benar, dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Sebenarnya ayat ini ayat panjang, ayat yang cukup panjang, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat. Ini dari kata-kata was sadiqina was sadiqat. Was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was saimina was saimati wal hafizina furujahum wal hafizati wal dzakirina Allah katsira wal dzakirati a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Jadi itu ayat yang lengkapnya, yang Imam Nawawi hanya mengambil orang laki-laki yang jujur dan orang perempuan yang jujur, was-shadiqina was-shadiqat. Jadi di sini sebab turunnya ayat ini, kenapa ayat ini turun? Ketika itu kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kenapa di dalam Al-Qur'an itu yang sering disinggung adalah kalimat dalam bentuk mudzakkar saja, maksudnya laki-laki saja. Mana bagian dari perempuan? Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan ini. Innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya orang muslim laki-laki dan muslimah, wal mu'minina wal mu'minat, mukmin dan mukminah, wal qanitina wal qanitat, orang laki-laki yang taat dan orang-orang yang perempuan yang taat. Kemudian was-shadiqina was-shadiqat, orang laki-laki yang jujur dan perempuan yang jujur, dan seterusnya. Kita kembali ke ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Beliau hanya mengambil was-shadiqina was-shadiqat, laki-laki dan perempuan yang jujur atau yang benar. Jadi ini menyangkut perkataan, karena sesungguhnya kejujuran atau kebenaran merupakan pekerti yang terpuji. Sebagaimana kita nukilkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, sebab itulah sebagian para sahabat di masa lalu, baik di masa Islam maupun di masa jahiliyah, belum pernah sekalipun melakukan perkataan dusta. Ini kalau kita lihat dari awal-awal Sahih Bukhari di Badiul Wahyu, bagaimana dialog antara Abu Sufyan dengan Heraklius dengan Kaisar Romawi.
Itu Abu Sufyan ketika ditanya menjawab dengan jujur. Padahal ketika itu Abu Sufyan masih dalam keadaan belum beriman kepada Nabi SAW. Karena Abu Sufyan beriman setelah menaklukkan kota Mekah di tahun 8 Hijriah. Itu tetap mengatakan yang benar, yang jujur, kebenaran. Kemudian kita ambil lagi peristiwa yang lainnya, yakni hijrah yang pertama ke Habasyah di negerinya Najasyi. Ketika Ja'far bin Abi Thalib ditanya oleh Raja Najasyi, Ja'far menjawabnya dengan jujur. Apa yang ditanya oleh Raja Najasyi, maka dijawab dengan kejujuran. Jadi begitulah orang-orang dahulu, baik itu sebelum cahaya Islam menerangi jiwa mereka maupun belum, mereka terbiasa dengan kejujuran. Benar dalam berkata merupakan pertanda iman pelakunya, sebagaimana dusta merupakan pertanda kemunafikan pelakunya. Barang siapa yang berkata benar, niscaya selamat. Ayat yang terakhir kita tambahkan satu lagi, ayat yang terakhir. Taib. Jadi di ayat surah Muhammad ayat 21, falau sadaqullah lakana khairan lahum. Tetapi jika mereka benar imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Ini penggalan dari ayat yang lengkapnya, ta'atu wa qaulun ma'ruf fa idza 'azamal amru falau sadaqullah lakana khairan lahum. Taat dan mengucapkan perkataan yang baik apabila telah tetap perintah perang yang mana mereka tidak menyukainya, tetapi jikalau mereka benar imannya terhadap Allah, niscaya demikian itu lebih baik bagi mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang nilai kejujuran, bahwa kejujuran merupakan kebaikan sekaligus penyelamat. Sifat itulah yang memberikan nilai kepada amal perbuatan, sebab kejujuran merupakan ruh. Seandainya mereka benar-benar tulus ikhlas dalam beriman serta benar-benar taat, niscaya kejujuran merupakan yang terbaik bagi mereka. Alhamdulillah 3 ayat dalam bab ini telah kita selesaikan di kesempatan yang berbahagia ini, dan insyaallah di pertemuan yang akan datang, 2 pekan yang akan datang, insyaallah kita akan dengarkan bersama-sama, kita ambil faedah hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi tentang kejujuran atau kebenaran. Karena waktu Isya telah masuk, kita dengarkan bersama-sama azan Isya, dan setelahnya insyaallah kita akan salat berjamaah. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ini, maka kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.